Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Moyu pun saat ini telah kembali ke tempat kediaman Meng Anwen. Meng Anwen sendiri tidak terlalu kaget dengan kehadiran Moyu. Meng Anwen pun seketika meminta Moyu untuk beristirahat lebih dulu. Master Bai sedang pergi ke Hall of Heroes. Dia akan segera kembali. Moyu pun mengerti dan akan mengikuti saran dari Meng Anwen. Di sisi lain, Meng Anwen pun segera memberitahu Bai Ye Yuan bahwa Moyu telah kembali. Mendengar hal ini, Bai Ye Yuan sendiri sangat senang, dan dirinya akan segera kembali. Di samping itu, Mo Xinghai yang mendengar hal ini seketika teralihkan perhatiannya. Mo Xinghai pun menyebut itu hal yang bagus, dan Mo Xinghai sendiri tertarik untuk ikut dengan Bai Ye Yuan untuk menemui Moyu, dan melihat seberbakat apakah dia. Bai Ye Yuan pun dengan senang hati mengajak Mo Xinghai untuk kembali. Mereka akan lihat apa yang Moyu dapatkan di Eternal Trials. Lalu tak lama kemudian, Bai Ye Yuan dan Mo Xinghai pun kini berpindah ke kediaman Meng Anwen. Dan hal ini mengagetkan Moyu karena ada sosok lain yang ikut dengan Master Bai. Moyu pun memperhatikan orang tua yang membawa Holy Thunder Unicorn. Dan Moyu pun menyadari bahwa orang ini adalah kakek dari Moyun, summoner legendaris umat manusia, Mo Xinghai. Kemudian Bai Ye Yuan pun memuji kinerja bagus Moyu, dan kini Moyu sudah mencapai level 35. Di saat yang sama, Moyu pun menundukkan badannya untuk menyapa serta memberi hormat kepada masternya dan juga kepada Mo Xinghai. Mo Xinghai pun kaget karena Moyu mengenalnya dan bertanya. Moyu pun menyebut bahwa Mo Xinghai cukup mirip dengan Moyun dan tebakannya selalu benar. Selain itu, tidak banyak summoner di antara umat manusia yang bisa berjalan bersama Master Bai. Mo Xinghai pun tertawa dan menyebut Moyu anak yang hebat dan Moyu cukup tajam. Dalam pikiran Mo Xinghai, Moyu hanya level 35 dan profesinya hanya lebih unik dari yang lain. Hal ini pun membuat Mo Xinghai sangat penasaran mengapa Bai Ye Yuan sangat menghargai Moyu. Kemudian saat mereka santai, Bai Ye Yuan meminta Moyu untuk memberitahu mereka apa yang Moyu alami di Eternal Trials, dan peluang bagus apa yang Moyu dapatkan. Moyu pun menceritakan bahwa setelah dirinya memasuki Eternal Trials, pertama dirinya bertemu dengan Soul Devouring Insect King. Setelah itu dirinya menghabisinya beserta dengan apa yang ada di dalamnya. Dan Moyu terus menceritakan perjalanannya hingga bertemu dengan Great Earth Cantipede. Bai Ye Yuan dan Meng Anwen pun kaget mendengarnya. Dan Bai Ye Yuan kembali menanyakan maksud Moyu yang membunuh Soul Devouring Insect Mother serta membunuh Great Earth Cantipede. Moyu pun membenarkan hal tersebut. Hal ini pun membuat mereka terdiam sejenak. Dan seketika Meng Anwen tertawa puas sedangkan Bai Ye Yuan dan Mo Xinghai hanya bisa geleng-geleng kepala. Meng Anwen menyebut bahwa dulu Bai Ye Yuan dan Mo Xinghai membawa sekelompok orang untuk melawan Soul Devouring Insect Mother. Pada akhirnya, mereka bukan hanya tidak bisa melalui Insect Mother, mereka dipaksa mundur karena Soul Devouring Insect King.
Mereka berdua sangat marah dan pergi mencari Great Earth Cantipede hanya untuk nyaris mati karena racun. Ini sangat menyedihkan. Bai Yuan pun malu mendengarnya dan meminta Meng Anwen untuk tidak membicarakan masa lalu. Mo Xinghai pun setuju dengan hal ini. Meng Anwen sudah berlebihan. Lalu Mo Yu melanjutkan ceritanya. Setelah itu, Mo Yu berpapasan dengan Mo Yun dan menyelesaikan penyatuan dengan Primordial Rune. Mo Yun juga menerima Primordial Rune, tapi saat Primordial Rune-nya hampir selesai menyatu, mereka diserang oleh demon. Setelah itu, mereka memasuki alam rahasia God Chosen dan menerima Power of Divinity. Meng Anwen yang mendengar hal ini tidak menyangka bahwa Mo Yu mengalami begitu banyak hal dalam kurun waktu 2 bulan. Kemudian Mo Yu pun mengeluarkan material yang Mo Yu dapatkan, dan ini adalah Heart of Earth dan Earth Gem yang dirinya dapatkan dari Dungeon Earth Heart. Meng Anwen pun menyebut dengan ini umat manusia akan melihat kemunculan Earth Knight lagi. Bai Yuan juga menyebut bahwa sudah sangat lama sejak Earth Knight terakhir muncul. Meng Anwen pun mengatakan bahwa Mo Yu sudah membuat kontribusi yang sangat besar untuk umat manusia. Mo Yu pun menyebut bahwa itu sudah menjadi tugasnya. Mo Yu juga memperlihatkan sebuah item dengan nama Dragon King Certificate atau token yang Mo Yu dapatkan dari Dragon Palace. Sepertinya token ini memberinya izin untuk memasuki Dragon King Palace di lapisan bawah. Kembali Meng Anwen tertawa dan menyebut bahwa masternya takkan bisa membantu Mo Yu dalam hal ini, karena Bai Yuan bahkan tidak pernah masuk ke dalam Dragon King Palace sebelumnya. Dan Mo Yu juga tidak lupa mengeluarkan sisa dari Dragon Crystal yang dirinya dapatkan. Mereka semua pun sangat kaget melihatnya. Bai Yuan pun bertanya berapa kali Mo Yu memfarming Dragon Palace, atau apakah Mo Yu menjarah sarang Old Dragon. Selain itu dalam pikiran Bai Yuan sangat takjub melihat Mo Yu. Selain semua ini, Mo Yu juga sudah mencapai kolonel bintang 1. Setelah mencapai pangkat kolonel, butuh 1 juta poin merit untuk menambah 1 bintang. Sebenarnya berapa banyak demon dan dragon kind yang Mo Yu bunuh di Eternal Trials? Lalu Mo Xinghai pun menyebut Mo Yu anak yang hebat. Ini pertama kalinya dalam sejarah seorang level 35 menjadi seorang kolonel 1 bintang. Meng Anwen juga menyebut bahwa dirinya belum pernah bertemu seorang kolonel 1 bintang level 45, apalagi level 35. Mo Xinghai pun seketika menyebut bahwa ini membosankan dan dirinya akan pergi. Bai Yuan pun meminta Mo Xinghai untuk tinggal sebentar lagi. Laporan Mo Yu belum selesai, namun Mo Xinghai menolak hal ini. Dirinya khawatir dengan cucunya yang patuh. Setelah Mo Xinghai pergi, Bai Yuan pun meminta Mo Yu memberitahu mereka yang sebenarnya. Berapa banyak level Power of Divinity yang Mo Yu dapatkan di alam rahasia God Chosen. Dalam pikiran Mo Yu, Divine Land Cauldron terlalu misterius. Mo Yu pun menilai bahwa mungkin akan lebih baik kalau dirinya tidak menyebutkan soal ini pada Master Bai. Lalu Mo Yu pun menyebut bahwa level Power of Divinity-nya adalah 30. Namun di saat itu Bai Yuan salah dengar dan hanya menyebut level 3. Dan setelahnya, beberapa saat Bai Yuan baru menyadari bahwa Mo Yu menyebut level 30. Dan kembali Bai Yuan meminta Mo Yu menyebutkan levelnya lagi. Setelah mengetahuinya, Bai Yuan pun sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Dirinya cuma level 5 dulu, tapi dirinya sudah menyamai rekor tertinggi manusia. Sedangkan Meng Anwen pun hanya bisa tertawa mendengarnya. Namun kembali Mo Yu mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sudah menaikkan level Power of Divinity-nya hingga level 35 sekarang. Bai Yuan pun menyebut bahwa Mo Yu benar-benar tidak masuk akal. Lalu Bai Yuan pun meminta ini sudah cukup, dan Mo Yu pun bisa pergi beristirahat sekarang. Dirinya butuh kedamaian dan ketenangan lebih dulu. Mo Yu pun mengerti dan sekarang pergi. Kemudian Meng Anwen pun bertanya apakah Bai Yuan terluka. Bai Yuan menyebut bahwa muridnya lebih kuat dari masternya. Tentu saja dirinya senang, namun Meng Anwen melihat wajah Bai Yuan tidak mencerminkan hal itu. Bai Yuan pun mengatakan Meng Anwen tidak tahu itu. Mo Yu terlalu kuat, dirinya tidak tahu bagaimana cara melatihnya selanjutnya. Meng Anwen pun menyebut bahwa itu sederhana. Biarkan saja dia berjalan di jalan yang pernah Bai Yuan lalui.
Lihat apakah Moyu bisa melangkah lebih jauh lagi. Bai Yeyuan pun seketika bertanya apakah maksud Meng Anwen membiarkan Moyu. Kemudian berpindah ke benteng nomor 1, militer tempat latihan. Moyo pun nyatanya sedang berada di tempat ini. Moyo pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan level skillnya. Dan tak lama kemudian proses itu pun selesai dan kini poin kontribusi Moyo sudah mencapai 6.000. Dirinya sekarang sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan Institut Chongsen, atau sekarang disebut dengan Institut Divine Creation. Mungkin dirinya bahkan bisa bertarung bersama kakaknya di masa depan. Selain itu, Poison Ring Star saat ini berada di level 35, sehingga jangkauan serangan berada di radius 35 meter. Pemberian damage sebesar 350 poin kekuatan setiap detik selama 35 detik. Lalu tiba-tiba di saat itu di benteng nomor 1 muncul sebuah formasi teleportasi, di mana sebuah misi muncul, di mana komando militer tingkat 1 meminta semua profesional level rendah di bawah level 40 melindungi benteng dan tidak pergi, serta bersiap untuk bertarung. Untuk level 40-59 gunakan formasi militer pergi ke benteng 6. Kemudian level 60 ke atas yang memiliki kurang dari 3 evolusi job pergi ke benteng 7. Sedangkan level teratas ke benteng 8. Lalu di saat itu Moyo pun meminta dirinya dikirim ke benteng nomor 6. Namun penjaga meminta maaf. Profesional level rendah harus menjaga benteng nomor 1. Mendengar hal ini, Moyo pun menunjukkan rencananya dan kembali bertanya apakah dirinya mempunyai kualifikasi untuk ikut serta. Penjaga pun sangat kaget melihat rencana kolonel bintang 1 milik Moyo. Penjaga pun seketika memberikan hormat dan mengatakan bahwa menurut aturan, Moyo berhak pergi ke benteng manapun. Mendengar hal ini, Moyo pun meminta penjaga mengirimnya ke benteng nomor 6. Kemudian di benteng nomor 6, para profesional pun mulai bersiap dan berlari di area benteng. Dan terlihat seseorang kini sedang bersiap di atas benteng. Dan diketahui dia adalah Nizun yang merupakan seorang kolonel bintang 3 dari Legion Overlord, yang ditemani oleh seorang pria tua yang bernama Zhang Qian level 53 yang merupakan Formation Grandmaster. Zhang Qian pun bertanya apakah Nizun tahu pasukan Demon King mana yang akan datang. Nizun pun menyebut bahwa mereka tidak tahu informasinya hingga sekarang. Zhang Qian menyebut bahwa musuh kali ini cukup misterius, tapi dirinya sudah mengambil alih formasi benteng, sehingga Nizun tidak perlu khawatir. Tak lama berselang, Moyu pun datang. Nizun pun bertanya apakah pemuda ini tersesat. Namun saat ini Nizun memperhatikan rencananya. Nizun pun sangat kaget karena pemuda ini adalah kolonel bintang 1. Dan dia masih sangat muda dan hanya level 35. Namun Zhang Qian pun mengatakan bahwa itu adalah dia. Nizun yang melihat reaksi Zhang Qian pun bertanya apakah Zhang Qian mengenalnya. Zhang Qian pun menyebut bahwa dirinya hanya sekali melihatnya, tapi upacara kebangkitan kelas anak laki-laki dipandu oleh dirinya. Dan Zhang Qian tidak menyangka setelah beberapa bulan saja dia telah mencapai level 35. Kecepatan naik level ini terlalu cepat. Nizun sendiri agak kaget mendengarnya dan bertanya maksud Zhang Qian. Kebangkitannya baru beberapa bulan yang lalu yang artinya dia adalah profesional baru tahun ini. Nizun pun tidak percaya ini, naik pangkat menjadi kolonel bintang 1 hanya dalam beberapa bulan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Zhang Qian pun menyebut bahwa anak ini tidak sederhana. Dia adalah top scorer terbanyak tahun ini di seluruh negeri. Lalu Nizun sendiri baru ingat bahwa belum lama ini ada seorang letnan termuda dalam sejarah. Dan jangan bilang bahwa itu adalah anak ini. Zhang Qian pun penasaran dan ingin tahu kejutan apa yang akan diberikan kepada mereka saat pertempuran dimulai. Kemudian Nizun pun mengatakan bahwa sekarang saatnya memulai mode Legion. Semua orang diharapkan untuk segera bergabung dengan Legion. Terlihat saat ini Nizun bertindak sebagai komandan Legion. Zhang Qian wakil komandan Legion, begitu juga dengan Moyu yang bertindak sebagai wakil komandan Legion. Nizun pun menyebut bahwa Legion sudah terbentuk.
dan dirinya adalah Komandan Legion. Merit militer akan dikumpulkan dan didistribusikan sesuai pencapaian mereka setelah perang. Mereka akan menjadi sekutu dan skill mereka tidak akan mengenai satu sama lain, dan jika mereka tidak melawan, mereka akan dihukum berat. Lalu orang-orang pun bertanya, siapakah wakil komandan yang hanya memiliki level 35? Bukankah bunuh diri jika level 35 datang ke sini? Orang-orang pun bertanya, bisakah dia memiliki koneksi dan dia datang ke sini untuk mendapatkan merit. Namun, salah seorang dari mereka mengingat bahwa dia ada di dalam World Professional Contest sebelum lama ini. Dia adalah Lin Moyu dan dia bahkan memecahkan rekor pertandingan tantangan. Mereka pun akhirnya mengingatnya, tapi saat itu Moyu baru level 27. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Moyu bisa naik level begitu cepat. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar jenius. Dan mereka semua pun menunggu saat pertempuran dimulai untuk mengungkap semuanya. Lalu di saat itu dari kejauhan musuh pun mulai terlihat dan Moyu sendiri merasa aura ini agak familiar. Moyu pun menyadari bahwa ini bukan Abyssal Demon melainkan Dragon Kain. Dan ternyata benar pasukan profesional naga saat ini dengan jumlah yang banyak sedang mendekat. Zhang Qian pun menyebut bahwa itu adalah Dragon Knight Drake Legion. Zhang Qian pun tidak menyangka Dragon Kain akan menemukan jalan kembali setelah diusir dari medan perang 1000 tahun yang lalu. Ni Jun pun menyebut entah itu Dragon Kain atau Demon, mereka semua adalah musuh umat manusia. Dan kini armada kapal perang milik Dragon Kain pun terlihat. Segera Nizun mengaktifkan bab Legion hingga pasukan pun mendapatkan berkah peningkatan atribut dari Strength, Agility, Spirit, dan Konstitusi. Sedangkan Moyu sendiri menyebut bahwa mereka datang untuk memberikan merit militari lagi. Dan di saat itu, Zhang Qian pun mengaktifkan skill formasi benteng dan melepaskan sebuah tembakan cahaya yang mengarah kepada kapal perang milik Dragon Kain. Namun hal yang sama juga dilakukan oleh kapal perang Dragon Kain hingga dua serangan ini saling beradu. Dan nyatanya serangan ini gagal. Melihat hal ini kembali, Zhang Qian menyiapkan skill formasinya dan menyebut bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan sesungguhnya. Dan kembali skill formasi diaktifkan dan memberikan serangan skala besar pada pasukan musuh. Namun nyatanya serangan ini kembali gagal karena membentur perisai yang diaktifkan oleh kapal perang Dragon Kain. Nizun pun meminta mereka untuk berhati-hati. Kapal perang itu menyerap kekuatan. Kapal perang Dragon Kain memiliki pertahanan dan serangan yang digabungkan menjadi satu. Itu sungguh kuat. Zhang Qian pun mengatakan bahwa biarkan mereka menyerap hingga penuh terlebih dahulu. Begitu dia mulai menyerang, itulah kesempatannya. Dan benar saja tak berselang lama, kapal perang Dragon Kain pun melepaskan serangannya dan mengarah ke benteng nomor 6. Namun serangan ini juga tertahan oleh perisai benteng. Melihat kesempatan ini, Zhang Qian pun segera merapal skill formasinya dan menembakkan kapal perang Dragon Kain hingga menghancurkan inti kristal yang ada di kapal perang Dragon Kain. Dan serangan ini pun pada akhirnya menghancurkan kapal perang Dragon Kain. Zhang Qian pun tertawa puas melihat hal ini karena pada akhirnya dirinya tetap menang. Dan sekarang menggunakan sisi kekuatan dari formasi kota dan seketika Zhang Qian mengaktifkan skill Flying Band. Dan skill ini pun aktif dengan skala besar, hingga mengenai semua pasukan Dragon Kain. Namun pasukan Dragon Kain sendiri sudah memperkirakan bahwa mereka manusia akan menggunakan Flying Band, dan mereka sudah siap dengan hal ini. Dan saat pasukan Dragon Kain di darat, mereka pun maju dengan percaya diri karena formasi pertahanan kota umat manusia telah rusak. Di sisi lain, Moyu yang masih memperhatikan gerak-gerik musuh menilai bahwa ada sekitar 100.000 musuh. Dan setiap tim memiliki 3 kesatria, 3 pemanah, 3 penyihir, dan 3 penyembuh. Dikombinasikan dengan vitalitas yang kuat dari Dragon Kain, kemampuan tim mereka untuk terus bertarung sangat kuat. Lalu Nizun pun mengaktifkan moral boost untuk menghilangkan rasa takut dan meningkatkan semangat juang selama 10 menit. Serangan dan pertahanan meningkat sebesar 30%. Setelahnya, para pemanah pun mulai bersiap melepaskan anak panahnya. Namun di saat itu nyatanya tiba-tiba Moyu melompat maju ke depan. Orang-orang pun kaget melihatnya dan bertanya-tanya apa yang sedang Moyu lakukan. Apakah Moyu sudah gila, menyerahkan nyawanya begitu saja? Di sisi berlawanan adalah Dragon Kain yang berjumlah 100.000.
Dengan ini, apa yang bisa Moyu lakukan? Di sisi lain, Nizun pun sangat marah dan bertanya apa yang sedang Moyu lakukan. Sebelum evolusi job ketiga, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mustahil untuk bertarung melawan pasukan. Nizun pun menyebut ini tidak akan berhasil. Dirinya ingin membawa Moyu kembali, namun tindakan ini segera dihentikan oleh Zhang Qian dan meminta Nizun untuk tidak terburu-buru dan melihatnya. Dan Nizun pun sangat kaget melihat Moyu. Pasalnya Moyu saat ini tengah mengeluarkan senjata Sky-T-nya dan telah mensummon pasukan skeletonnya beserta skeleton general. Nizun pun tidak percaya ini Moyu mempunyai pasukannya sendiri. Melihat pasukan Undead, Dragon Kain pun menyadari bahwa itu adalah Lin Moyu. Seorang petinggi menyebut bahwa Dragon King memberikan perintah agar Dragon Kain yang membunuh Lin Moyu akan diberikan hadiah garis keturunan tingkat tinggi dan dapat memasuki kolam naga leluhur 1 kali. Mendengar hal ini, moral tim pasukan naga pun naik dan berlomba-lomba untuk membunuh Moyu. Kemudian Moyu pun mulai mengcasting skill Poison Star Ring dan mengatakan karena Dragon Kain memiliki ketahanan kutukan yang tinggi, dirinya harus menggunakan ini. Dragon Kain yang terkena skill racun ini pun merasakan sakit yang luar biasa. Namun di saat itu, tim penyembuh dari Dragon Kain segera memberikan skill penyembuh kepada mereka. Dan segera pasukan Dragon Kain membalas serangan dengan anak panah dan magic spell. Orang-orang yang melihat serangan ini pun bertanya-tanya bagaimana Moyu akan menahan serangan ini. Moyu pun segera bereaksi dengan serangan ini dan membalas serangan mereka. Para skeleton mage pun dengan cepat melepaskan magic spell-nya hingga serangan itu saling bertabrakan dan memicu sebuah ledakan. Orang-orang yang melihat ledakan ini menyebut bahwa Moyu sudah selesai. Moyu terlalu sombong. Meskipun dia memiliki pasukannya sendiri, perbedaan jumlahnya terlalu besar. Namun salah seorang dari mereka menyebut bahwa mereka salah lihat dan meminta mereka untuk melihatnya lagi. Moyu benar-benar selamat dari gelombang serangan ini. Dan ini sulit dipercaya menurut mereka. Lalu skeleton general mengaktifkan Legion Heal untuk memulihkan pasukan. Menurut Moyu, dengan kesehatan Legion yang dihubungkan bersama dan dikombinasikan dengan penyembuhan skeleton general, selama tidak ada serangan yang langsung membunuh semua prajuritnya, mereka pada dasarnya abadi. Jika dirinya bisa mendapatkan satu mayat, ini akan lebih mudah untuk ditangani. Dan secara tiba-tiba, Moyu keluar dari Legion. Dan ini membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sedang coba Moyu lakukan? Namun Nijun menyadari bahwa Moyu ini berencana untuk membunuh semua Dragon Kain sendirian. Jika menjumlahkan semua merit dari jenis naga ini, mungkin jumlahnya akan mencapai 20 juta. Kemudian Moyu pun segera mengaktifkan skill Primordial Rune Enhanced Drop, sehingga semua atribut diri sendiri dan semua skeleton meningkat 200%. Dan semua serangannya diberikan akan meningkat sebesar 500% dalam 30 detik. Pasukan Dragon Kain pun bertanya-tanya mengapa para undead itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Namun mereka pun kini tidak berfokus kepada pasukan skeleton dan fokus kepada Moyu. Karena jika Moyu mati, maka pasukannya juga ikut mati. Namun mereka bahkan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Dan seketika, pasukan skeleton pun maju dan mulai menggunakan Rage Strike. Moyu yang memperhatikan ini mengatakan bahwa mayat pertama telah diperoleh. Akhir cerita telah ditetapkan dan semuanya kini telah berakhir. Dan seketika Moyu mengaktifkan Corpse Explosion. Baik teman-teman, karena Chapter 144 masih belum terlihat update, maka Mimin cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk Chapter 144-nya akan Mimin gabung di minggu depan. Semoga dapat 3 chapter ya. Sekian dan terima kasih.